tema pembahasan yang akan kita perdalam nanti. Karena bagaimana Pembahasan mengenai perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian semakin panas di tahun 2025. Saya perlu tekankan sejak awal ini bukan sekedar isu politik, tapi menyangkut hajat hidup hampir 2 juta jamaah Indonesia setiap tahunnya. Oke, sebelum lanjut, sahabat, jangan lupa follow dan share konten ini agar semakin banyak orang paham isu-isu besar yang sedang berjalan. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sudah mengakui adanya rencana serius. Argumennya sederhana, agar koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi bisa lebih cepat, khususnya soal lokasi Arafah yang selalu jadi isu pelik tiap musim haji. DPR pun sudah sepakat, bahkan ada desakan agar status BP Haji segera ditingkatkan menjadi kementerian setingkat menteri melalui revisi Undang-Undang Haji dan Umroh. Saya melihat langkah ini punya dua sisi. Dari satu sisi, gagasan ini bisa memperkuat layanan haji karena tidak lagi membebani Kementerian Agama. Apalagi Indonesia adalah negara dengan jamaah haji terbesar di dunia. Wakil Ketua DPR, Adis Kadir, menilai kementerian khusus ini bisa meningkatkan pengawasan, kualitas, dan transparansi. Dari sisi lain, perlu juga dipertanyakan apakah pembentukan kementerian baru ini semata-mata kebutuhan real jamaah, ataukah ada motif politik untuk memperbesar struktur kabinet. Sebagai opini pribadi saya, pembentukan kementerian baru ini memang punya logika institusional. Negara dengan jumlah jamaah terbesar jelas butuh struktur kuat yang fokus. Namun, sahabat, jangan sampai kementerian ini hanya jadi proyek politik yang menghabiskan anggaran tanpa memperbaiki manajemen haji secara signifikan. Target pemerintah menyelesaikan RUU ini pada Agustus 2025 menandakan ini sangat urgensi. Jika disahkan, pegawai Kementerian Agama termasuk Dirjen Haji dan Umroh akan dialihkan ke kementerian baru. Artinya, transformasi ini bukan sekedar perubahan nama, tapi juga perubahan sistem kerja besar-besaran. Jadi, apa yang harus kita perhatikan? Pertama, pastikan kementerian baru benar-benar berpihak pada jamaah, bukan elit. Kedua, dorong transparansi agar masyarakat bisa mengawasi. Ketiga, mari sama-sama kritis agar pelayanan haji ke depan tidak hanya naik kelas di struktur, tapi juga naik mutu bagi jamaah.